Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat suatu kisah. Nabi Adam alaihissalam sebelum meninggal dunia terlebih dahulu menderita sakit pada hari Jumat sebelum wafat. Beliau memberikan wasiat kepada ahli warisnya. Kisah ini diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni dan Ibnu Katsir serta Al-Quran dan Ubay bin Ka'ab. Setelah terbunuhnya putra Adam alaihissalam yang bernama Habil, bukan main rasa sedih yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam. Isak tangis pun terdengar bertahun-tahun mengiringi kepergiannya. Pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan pengganti seorang anak bernama Syed, yang artinya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggantikan Habil. Setelah Syed beranjak dewasa, Nabi Adam pun memberikan kepercayaan kepada Syed serta memberikan semua ilmunya kepadanya. Bahkan ketika akan wafat pun, Nabi Adam alaihissalam memberikan wasiat kepada Syed untuk menggantikannya dalam memimpin anak keturunannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah hidup selama 960 tahun dan sudah pula memiliki banyak keturunan, tibalah saatnya Nabi Adam alaihissalam untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Katsir berkata, para ahli sejarah telah menceritakan bahwa Adam alaihissalam tidak akan meninggal kecuali sudah melihat keturunannya dari anak, cucu, cicit, terus ke bawah yang jumlahnya mencapai 400.000 jiwa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istri, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan satu sama lain. Sesungguhnya Allah telah menjaga dan mengawasi kamu." Penjelasan ayat di atas, yang pertama maksud daripadanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh tulang rusuk Adam alaihissalam berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, ada pula yang menafsirkan daripadanya ialah dari unsur yang serupa, yakni tanah, yang daripadanya Adam alaihissalam diciptakan. Yang kedua, menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau meminta kepada orang lain, mereka mengucapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti as'aluka billah, yang artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah. Konon, Nabi Adam alaihissalam jatuh sakit beberapa hari hingga pada hari Jumat datanglah malaikat untuk mencabut nyawanya, sekaligus bertakziah mengungkapkan bela sungkawa kepada pemegang wasiat yaitu Syed. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, sesungguhnya ketika akan datang wafat, Nabi Adam alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya aku menginginkan buah dari surga." Maka pergilah anak-anak Adam untuk mencari buah dari surga. Ketika dalam perjalanan, mereka bertemu dengan para malaikat yang membawa kain kafan, ramuan minyak wangi untuk mayat, kapak, cangkul, dan keranda. Kemudian para malaikat itu berkata kepada anak-anak Nabi Adam, "Wahai anak-anak Adam alaihissalam, apa yang kalian kehendaki dan apa yang kalian cari?" Kemudian salah satu anak Nabi Adam pun berkata, "Bapa kami sedang sakit, ia menginginkan buah dari surga." Lalu malaikat pun menjawabnya, "Kembalilah kalian, sungguh saat ini telah datang keputusan kematian bagi bapakmu." Sesaat kemudian, malaikat sudah mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Ketika mereka tiba di rumah, Siti Hawa kaget sesaat sebelum akhirnya mengerti maksud kedatangan malaikat tersebut. Siti Hawa pun berkata kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, minta tangguhkanlah kematianmu." Kemudian Nabi Adam pun menjawab, "Pergilah engkau dariku, sungguh aku diciptakan sebelummu, biarkan nyawaku dicabut oleh para malaikat Robku." Akhirnya, para malaikat mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam pada hari Jumat. Para malaikat kemudian memandikannya, mengkafani, mengoleskan ramuan minyak wangi, serta menggali liang kubur untuk Adam alaihissalam. Selanjutnya, mereka menyolatinya, lalu memasukkannya ke liang kubur dan menempatkannya di liang lahat. Malaikat kemudian berkata, "Wahai anak Adam, inilah sunnah kalian."
hadis riwayat Al-Hakim. Dan dia mengatakan hadis ini sahih dan disepakati oleh Az-Zahabi. Ibnu Katsir juga mengatakan inasnya sahih kepadanya. Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Basuni menjelaskan, ada beberapa pendapat mengenai tempat terkuburnya Nabi Adam alaihissalam. Namun, menurut pendapat yang paling masyhur, dia dikebumikan di gunung yang terletak di daerah India, tepat di mana dia diturunkan ke bumi. Menurut sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Bad'ul Qal dan Muslim dalam Al-Iman dari Anas tentang hadis Miraj, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian tanganku dipegang Jibril dan aku dinaikkan ke langit dunia. Jibril pun berkata kepada penjaga langit dunia, bukalah. Penjaga itu bertanya, siapa ini? Jibril pun menjawab, ini Jibril. Penjaga pintu bertanya lagi, apakah engkau bersama seseorang? Jibril pun menjawab, ya, saya bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjaga langit itu bertanya lagi, apakah Allah mengutusmu kepadanya? Jibril menjawab, ya, maka pintu dunia pun dibukakan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, ketika kami berada di langit dunia, ternyata ada orang yang di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Beliau bersabda, apabila dia menoleh ke kanan dia tertawa, dan apabila dia menoleh ke kiri dia pun menangis. Dia berkata, selamat datang wahai Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Nabi Muhammad pun bertanya, wahai Jibril, siapa orang ini? Jibril pun menjawab, ini Adam alaihissalam, dan di sebelah kanan dan kirinya adalah keturunannya. Yang di sebelah kanan adalah penghuni surga, dan yang di sebelah kiri adalah penghuni neraka. Apabila menoleh ke kanan dia tertawa, dan apabila menoleh ke kiri dia menangis. Dari kisah ini, rupanya Nabi Adam alaihissalam mempersiapkan pelajaran berharga bagi generasi berikutnya tentang bagaimana semestinya memperlakukan orang yang telah meninggal. Manusia tak hanya dihormati ketika masih hidup, tapi juga saat mereka mati. Standar penghormatan pun tak berlebihan, tak ada prosesi pembakaran mayat, mutilasi tubuh, menempeli jenazah dengan perhiasan atau semacamnya. Namun, semua pelajaran tersebut cukup menggambarkan bahwa manusia itu pada dasarnya mulia. Namun kehidupan duniawi pasti berujung fana, dari tanah kembali ke tanah. Dan itulah sahabat suatu kisah wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, sekaligus bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah dukung dan nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kalian punya kritik dan saran, boleh banget, silahkan saja tuliskan di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena kebenaran berasal dari Allah, sedangkan kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.